Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aufa Desiana. Di sini saya akan menjelaskan seputar materi sumber daya manusia, namun dengan judul yang berbeda, yang mana judulnya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar umum pengembangan sumber daya manusia, kompetensi praktisi pengembangan sumber daya manusia, pengembangan talenta, budaya organisasi, dan yang terakhir ada rangkuman materi. Nah, materi yang pertama di sini saya akan menjelaskan dulu apa yang dimaksud dengan pemberdayaan sumber daya manusia dan perkembangan sumber daya manusia. Yang pertama ada pemberdayaan sumber daya manusia. Menurut Khan tahun 2007, dia menjelaskan bahwasanya pemberdayaan sumber daya manusia adalah salah satu upaya yang wajib dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, pengembangan dan menguasai iptek serta kemampuan manajemen, meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk dapat memenuhi tantangan peningkatan perusahaan. Nah, yang selanjutnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk mengembangkan kualitas atau kemampuan sumber daya manusia melalui proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengolahan tenaga atau pegawai untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Nah, kemudian materi kedua yaitu ada pengantar pengembangan sumber daya manusia, yang mana pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan agar dapat bekerja secara optimal dan mencapai tujuan organisasi. Nah, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia itu memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama meningkatkan kinerja karyawan, meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien, meningkatkan produktivitas organisasi, di mana meningkatkan hasil kerja organisasi secara keseluruhan, meningkatkan daya saing organisasi, membantu organisasi untuk bersaing di pasar global yang kompetitif, meningkatkan referensi karyawan, yaitu menjaga karyawan agar tetap loyal dan betah bekerja di organisasi tersebut. Nah, materi kemudian yang nomor 3 ada kompetensi praktisi pengembangan sumber daya manusia. Nah, penjelasannya praktisi pengembangan sumber daya manusia adalah individu yang bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan dan mengevaluasi program pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Nah, praktisi sumber daya manusia harus memiliki berbagai kompetensi untuk dapat menjalankan tugasnya dengan efektif. Di sini saya akan menyebutkan beberapa kompetensi utama yang harus dimiliki oleh praktisi pengembangan sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada kompetensi teknis, pengetahuan tentang teori dan praktik pengembangan sumber daya manusia. Praktisi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang berbagai teori dan praktik pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja dan pengembangan karir, keterampilan desain dan pengembangan program. Praktisi sumber daya manusia harus mampu merancang dan mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Nah, yang kedua ada kompetensi interpersonal, di mana kemampuan komunikasi yang baik harus memiliki praktisi sumber daya manusia harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai pihak, seperti karyawan, supervisor, dan memanajemen kemampuan interpersonal yang baik. Nah, manajemen sumber daya manusia harus mampu membangun hubungan yang baik dengan berbagai pihak. Selanjutnya ada kemampuan kepemimpinan, di mana praktisi sumber daya manusia harus mampu memimpin tim pengembangan sumber daya manusia dan menginspirasi orang lain. Nah, yang ketiga ada kompetensi bisnis, di mana pengetahuan tentang bisnis dan organisasi. Praktisi sumber daya manusia harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang bisnis dan organisasi tempatnya bekerja. Yang selanjutnya ada kemampuan berpikir strategis, di mana praktisi sumber daya manusia harus mampu berpikir strategis dan menghubungkan program pengembangan sumber daya manusia dengan tujuan organisasi. Selanjutnya ada kemampuan adaptasi, di mana praktisi sumber daya manusia harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi dan lingkungan bisnis. Nah, materi yang ketiga ada pengembangan talenta. Pengembangan talenta adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, menarik, mengembangkan, dan mempertahankan talenta terbaik dalam suatu organisasi. Ini adalah proses yang dirancang untuk membantu karyawan mencapai potensi penuh mereka dan berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Dari sisi ini saya akan menjelaskan tujuan pengembangan talenta. Yang pertama, meningkatkan kinerja karyawan, yang dimana karyawan harus meningkatkan kemampuan dan keahlian karyawan agar dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Selanjutnya ada meningkatkan produktivitas organisasi, di mana
meningkatkan hasil kerja organisasi secara keseluruhan, meningkatkan daya saing organisasi, di mana membantu organisasi untuk bersaing di pasar global yang kompetitif. Selanjutnya ada meningkatkan referensi karyawan, di mana karyawan harus menjaga agar tetap loyal dan betah bekerja di organisasi. Nah, selain tujuan pengembangan talenta, di sini ada juga manfaat pengembangan talenta, di mana yang pertama ada meningkatkan motivasi dan moral karyawan. Yang mana karyawan yang merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang akan lebih termotivasi dan bersemangat dalam bekerja. Yang kedua ada meningkatkan budaya organisasi. Di sini berisikan meningkatkan budaya belajar dan inovasi dalam organisasi. Selanjutnya ada meningkatkan citra organisasi. Disebutkan bahwasanya meningkatkan citra organisasi sebagai tempat kerja yang baik dan kondusif. Selanjutnya ada metode pengembangan talenta. Terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengembangkan talenta, antara lain adalah on the job training, di mana berisikan memberikan pelatihan kepada karyawan di tempat kerja. Dan selanjutnya ada off the job training, yang yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan di luar tempat kerja, seperti di lembaga pelatihan atau universitas. Selanjutnya ada mentoring, yaitu yang berisikan memberikan bimbingan dan arahan kepada karyawan oleh karyawan yang lebih berpengalaman. Selanjutnya ada coaching, di mana memberikan pelatihan dan pengembangan individu kepada karyawan. Nah, materi yang terakhir ada budaya organisasi, di mana budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, dan asumsi yang dibagikan bersama oleh anggota suatu organisasi dan yang menentukan bagaimana mereka berperilaku. Budaya organisasi dapat dilihat sebagai cara hidup organisasi dan dapat mengotori berbagai aspek organisasi, seperti cara kerja karyawan, cara organisasi berinteraksi dengan pelanggan, dan cara organisasi membuat keputusan. Di sini saya akan menjelaskan budaya organisasi menurut para ahli, di mana pertama itu ada Edgar, di mana budaya organisasi adalah pola asumsi dasar yang dipelajari oleh suatu kelompok ketika menyelesaikan masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah terbukti cukup berhasil untuk dianggap valid dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk mempersiapkan, memikirkan, dan merasakan masalah-masalah terkait. Selanjutnya ada Stepton, di mana dia mencetuskan bahwasanya budaya organisasi adalah seperangkat nilai bersama yang dianut oleh anggota suatu organisasi dan yang digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan merespon situasi dan kejadian yang dihadapi organisasi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.